ada tim yang ngobrol langsung dengan mitra, kemudian ada feedback, oh ternyata ini ada request baru, kemudian pasti mereka akan sampaikan ke engineer gitu ya. Nah itu prosesnya seperti apa? Masing-masing ini juga ada yang namanya research team. Jadi di masing-masing tribe tadi, research team ini yang biasanya entah dia sendiri yang melakukan gitu ya, bikin online survei atau offline survei atau FGD atau apa, atau yang menerima masukan-masukan juga dari yang tadi, dari warung dan lain sebagainya. Karena kan setiap masukan juga perlu dianalisis, nggak semuanya langsung kita terima juga gitu kan. Seberapa banyak sih yang seperti itu gitu kan, jalan tengahnya seperti apa dan lain sebagainya, itu yang kemudian menjadi patokan untuk, atau istilahnya salah satu input lah ya bagi tribe itu untuk tadi buat plan ke depan tadi gitu. Jadi ketika dia bikin plan ke depan itu nggak yang apa namanya vakum, dalam arti dia nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa gitu kan. Dia bikin plan itu berdasarkan dari, oh ini masukan kita kayaknya banyak sekali mitra Bukalapak yang membutuhkan fitur aneh gitu kan. Oke, kita analisis dan lain sebagainya. Ketika bicara planning atau perkiraan ngeset target KPI setahun segala macam, itu lebih banyak sumbernya dari apa Mas? Artinya apakah real dari kondisi pasar, atau kadang nih nggak tahu di sini shareholder target atau apa. Kalau di kita nih perusahaan multinasional gitu kan, kadang shareholder minta sekian miliar, ratus miliar misalnya. Nah, buat whatever ini kita usahakan. Nah, kalau di sini dua-duanya sih challenge-nya adalah begini. Kalau di sebagian industri yang sudah mature, itu mungkin pergerakannya ya katakanlah tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu nggak tahu tumbuh 20%, 30% misalnya gitu ya, atau 50% atau berapa lah gitu kan. Di industri yang belum mature seperti e-commerce dan perusahaan atau industri teknologi lainnya, itu growth itu 3 digit gitu. Nah, tinggal 3 digitnya ini berapa nih gitu kan? Itu udah 100, 150, 200 itu beda kan? Beda banget kan? Jadi kita memang kalau kita ngomongin target itu memang agak-agak agak-agak berkembang begitu. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan kita bikin target pun 3 bulan, kita ya bisa jadi revisi tahunan itu mungkin saja. Gitu. Jadi memang ini ya KPI 3 digit itu udah biasa kalau di untuk saat ini masih begitu. Ya mungkin ya kalau ditanya ke saya ya mungkin sampai 2-3 tahun ke depan gitu ya. Setelahnya mungkin baru agak-agak berkurang 2 digit gitu. Ya let's see lah. 3 digit 5 tahun lagi sama 3 digit sekarang udah berlipat-lipat ya. Iya. Nah, ada ini nggak kira untuk membandingkan dengan kompetitor, karena kita ya dalamnya mereka nggak tahu juga seperti apa gitu kan. Tapi yang pasti itu semua kalau kita bicara soal planning itu kita benar-benar menekankan everything termasuk numbers-nya juga. Semua begitu. Single promotion tuh diukur. Iya. Jadi karena itu jadi salah satu KPI juga gitu kan. Kita growing dengan budget sekian menghasilkan ini berapa sih begitu kan. Itu semua kita pantau. Jadi mungkin kalau misalkan saya boleh memperkirakan lah ya mungkin kita salah satu yang cukup disiplin dalam menerapkan hal tersebut begitu. Jadi kita spending bukan karena kita punya uang, tapi karena kita tahu untuk apa uang itu. Walaupun uangnya banyak, nggak buru-buru spending gitu. Kita harus efisien begitu. Kita harus berusaha untuk efisien. Kalau seperti itu menarik nih, advertising itu kan susah-susah gampang untuk tracking impact gitu ya. Bisa share mungkin how to track gitu? Kita bisa menggunakan banyak metode lah. Kalau online itu sangat mudah karena kita semuanya kan tertrack ya, dari sisi kita iklan dimanapun itu, entah di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Google, di mana itu kan semuanya bisa di-track. Jadi ROI-nya sangat-sangat mudah sebenarnya. Untuk offline, yes agak lebih susah karena kita nggak bisa langsung nge-track gitu kan. Kalau saya spending iklan di TV hari ini misalkan, ini sebenarnya dapat ROI berapa sih gitu ya. Tapi kita bisa mendekatinya lah. Dalam arti
kalau kita spending offline itu salah satu efeknya adalah peningkatan brand awareness. Dari sini kita bisa tahu brand awareness itu meningkatkan traffic ke Bukalapak misalkan dalam jangka panjang seberapa begitu. Oke. Kalau tadi bicara planning lagi nih, ketika udah ditetapin, mungkin ada yang sukses bahkan exit gitu ya. Mungkin ada pengalaman yang ternyata dia gapnya kejauhan nih, 50% achieve gitu. Sebagai C-level gitu ya, biasanya apa yang dilakukan, Mas? Nah ini atas yang tim mungkin ya pertama gapnya kejauhan. Nah untungnya perusahaan teknologi juga adalah semuanya bisa berdasarkan data lagi tadi. Oke. Everything itu semuanya trackable sehingga kita kalaupun ada yang miss kita bisa tahu juga missnya sebenarnya karena apa sih, di mana sih gitu kan. Semua udah tercatat dengan baik ya. Betul. Jadi kalau ada yang meleset dari tadi kita bisa juga memperkirakan solusinya kurang lebih seperti apa, begitu. Oke. Saya dengar di sini tuh nggak ada, Bukalapak tuh nggak ada istilahnya tidak kalau di kita kan ada reward and punishment gitu ya. Katanya sih punishment nggak ada atau benar? Ada lah. Ya ada lah. Ada juga pasti ya. Ada lah. Ada juga. Kita memang ya mungkin tidak terlalu meng-highlight punishment itu gitu ya ke luar atau bagaimana begitu kan. Mungkin kita lebih banyak highlight reward terutama ke anak-anak juga gitu ya, supaya bisa motivasi mereka untuk ya lu kalau bisa performnya bagus juga gitu loh, seperti itu. Oke. Nah, dengan sebanyak orang di Bukalapak itu pasti konflik biasalah, pasti terjadi kan antar departemen gitu ya. Itu atau antar tim juga gitu. Nah, itu how to handle konflik-konflik itu, Mas? Berdasarkan data lagi. Oke. Pokoknya speak by data terus lah ya. Kadang-kadang konflik itu kurang melihat juga datanya seperti apa. Data itu tentu tidak harus kuantitatif dalam arti bagaimana begitu ya. Tapi kita bisa intinya memiliki culture yang berdasarkan data tadi. Jadi saya nggak cuma bilang bahwa saya nggak pengen A nih, kenapa gitu. Saya bisa ngasih tahu karena menurut data saya begini gitu, kayak gitu. Jadi semua orang harus speak by data, bahkan misalnya selevel Mas Fajrin pun ketika tidak setuju juga harus sampaikan reasoningnya yang sangat clear. More or less. Contoh tadi saya sampaikan misalkan ada orang misalnya ya perusahaan logistik datang ke saya misalnya, Mas ini cukup beberapa kali lah gitu, Mas saya mau dong menjadi partner Bukalapak begitu kan. Tapi kan saya juga tidak tahu nih sebenarnya ini perusahaan logistik performansinya bagus atau enggak dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kalau saya mendapat seperti itu, saya forward ke tim saja langsung. Tapi saya nggak langsung minta bahwa tim tolong dong kita fasilitasi perusahaan logistik A ini gitu. Yang saya katakan biasanya adalah tim ini ada perusahaan logistik A, silakan analisis. Gitu. Kalau kamu merasa bagus ya monggo aja gitu. Kalau nggak bagus ya nggak juga apa-apa. Tapi saya bisa bilang misalnya bahwa berdasarkan analisis ini itu misalnya kayaknya perusahaan logistik ini mungkin belum jadi prioritas untuk sekarang, misalkan seperti itu. Berarti sangat equal, secara manajemen sangat equal ya. Tentu kadang-kadang ada privilege atau ada preferensi, misalnya saya tahu bahwa setidaknya tahu bahwa saya ini perusahaan A ini sangat-sangat reputable misalnya begitu ya. Ya mungkin saya kadang-kadang ada yang seperti itu dalam arti ini kayaknya bagus nih, coba deh dipertimbangkan gitu kan. Tapi itu pun saya tetap berusaha. Misalnya ternyata berdasarkan datanya justru benar-benar sebaliknya nih. Jadi ini untuk menghindari atau mereduce konflik itu ya speak by data. Jadi no hard feeling gitu ya, not take personality, personal segala macam. Ya, kita selalu berusaha seperti itu. Nah ini kalau mungkin saran Mas Fajrin ini buat teman-teman semua nih, bahwa kaitannya
tadi banyak bicara planning, bahkan kalau di sini udah tech company enak, sudah sistemnya, toolnya udah live gitu ya. Nah, itu seberapa penting mungkin untuk kita semua nih, kadang kan startup atau apa yang penting hajar dulu nih, setelah itu tenaga habis baru kelimpungan segala macam. Mungkin minta apa tuh namanya, istilahnya nasihatnya buat kita semua terkait planning untuk di sebuah perusahaan, terutama tech company. Ya tech company yang terutama baru dapat investasi, jangan spend hanya karena punya uang. Yes. Jadi tetap maintain financial discipline begitu ya, sehingga kita bisa tetap menjaga performance perusahaan sesuai dengan planning tadi begitu. Kemudian yang kedua, data lagi. Semuanya dilakukan berdasarkan data. Itu yang membuat mungkin kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Saya menyebutnya bukan data driven ya, karena kadang-kadang data driven itu kita terlalu sempit melihat satu data, sedangkan bisa jadi banyak data point di luar sana. Jadi saya lebih senang menyebutnya data informed culture. Data informed culture. Data informed company atau data informed culture, di mana kita melakukan sesuatu, kita tahu datanya kurang lebih seperti itu. Belum tentu bahwa misalnya, kita katakanlah balik lagi ke perusahaan, ke Stripe Payment gitu ya. Ada nih perusahaan, ada bank A, B, C gitu ya. Kalau dari datanya A itu yang paling gede, tapi terus B yang kedua. Tapi kita misalnya karena pertimbangan lain kita ambilnya yang B dulu gitu. Ya nggak apa-apa. Kita bisa aja ada pertimbangan lainnya gitu kan. Mungkin karena kedekatan bisnis dan lain sebagainya gitu kan. Setidaknya kita tahu bahwa kita B ini masih lumayan gede lah, seperti itu. Mungkin habis B ini baru yang A misalkan, seperti itu. Tapi poinnya adalah kita tetap tahu datanya gitu. Mas Rajin, kalau tadi berbagai meeting mingguan kemudian bulanan gitu ya, itu kalau di sini model minutes of meetingnya itu apakah juga ada di aplikasi tool yang tadi bisa daily monitor itu, atau punya ini sendiri, cara sendiri biar orang, kan ini lokasi kantor juga nggak satu tempat gitu kan. Nah itu more or less sih gitu ya, meskipun ya mungkin masih bisa diperbaiki lagi ya. Kita lagi merancang juga gimana biar bisa dengan mudah misalkan ngelihat minutes of meeting, weekly meeting yang sekian bulan lalu misalkan, seperti itu. Tapi ada sesuatu yang kita improve juga lah. Nah kalau tadi melihat diskusi kita hampir sejam itu, berarti kaitan antara istilahnya itu kalau di manufacturer itu demand planning, kemudian supply planning itu di tech company pun juga sangat relevan ya, sangat relevan. Kemudian juga hampir sama, cuman mungkin tadi resourcesnya berbeda. Tech company kemudian outputnya juga. Mungkin yang paling beda ya production type-nya ya. Betul. Di sini kita dalam arti kalau kita bicara soal demand, kan sebenarnya scalability-nya aja ya yang istilahnya ngaruh gitu. Dalam arti misalkan sistem Bukalapak nih gitu ya, bisa jadi kita merancang misalnya mau transaksinya 5 kali lipat lagi pun nggak masalah gitu. Bisa aja gitu ya dengan infrastruktur sekarang misalnya gitu ya. Tapi kalau misalkan artinya apa? Artinya kalaupun kita ternyata tahun depan nih gitu ya ternyata grow 4 kali nih, nggak grow 2 kali gitu misalnya, atau nggak grow 3 kali, itu ya masih fine aja gitu kan. Akan beda dengan production ini yang kalau misalkan ternyata demand yang 4 kali lipat mungkin kacau gitu kan. Gitu. Jadi mungkin kita lebih banyak bicara soal planning itu bukan masalah demand versus supply gitu. Bicara soal product development tadi. Gitu. Untuk maintain the business goal, katakanlah kita punya goal bisnis tahun ini naik 2 kali lipat, 3 kali lipat atau berapa begitu kan. And then kurang lebih fitur-fitur apa di produk-produk kita yang harus kita tambahin, yang harus kita maintain, yang harus kita improve begitu-begitu. Nah, tadi saya tertarik ketika bicara proses planning. Ini kan banyak kadang nih 2 kali lipat nih ataupun 3 kali lipat growth-nya gitu. Itu kan terkait dengan talent nih. Dan saya dengar kan talent untuk di engineer di tech company ini
supply-nya bisa dikatakan lebih rendah daripada demand gitu. Nah itu mensiasati planning di talent itu seperti apa? Jadi dari pertimbangan bisnis tadi kita bikin juga MPP, Manpower Planning. Manpower Planning ini yang kemudian menjadikan dasar kita mesti hire berapa begitu kan. Dari existingnya kita mesti hire berapa orang engineer, berapa orang marketing dan lain sebagainya. Yang itu kemudian ya sama seperti perusahaan pada umumnya, kita mesti rekrut di mana nih begitu. Mungkin memang benar engineer khususnya itu sesuatu yang sekarang sangat dibutuhkan. That's why kita lumayan put effort lah dalam ini gitu ya. Dari mulai untuk fresh graduate talent kita sering sekali datang ke kampus-kampus untuk berbagai hal, dari mulai recruiting biasa gitu ya, sampai ada program magang, program scholarship dan lain sebagainya. Di sini ada program scholarship juga? Untuk yang engineering tadi, begitu. Karena emang kita mesti go extra mile lah untuk mendapatkan talent engineering ini, begitu. Nah, kalau kalau bicara talent gitu ya, berarti saat ini betul-betul memang di engineering tech company itu peluangnya sangat bagus ya buat adik-adik kita yang mau kuliah segala macam di situ. Kayaknya lagi hot ya Mas ya? Lagi hot, tapi memang demand-nya juga mensyaratkan skill yang tinggi. Jadi buat adik-adik yang katakanlah kuliah atau sekolah begitu ya, yang berminat untuk berkecimpung di bidang teknologi startup ini, saya menyarankan tidak hanya tidak hanya mengikuti kuliah biasa saja, tapi sering-sering juga riset-riset teknologi baru, kontribusi ke open source project. Kalau bisa datang ke conference atau meetup developer gitu ya, di Jakarta suka banyak tuh programmer, meetup dan semacamnya, untuk meningkatkan skill. Jadi skill itu harus terus diasah. Nih saya sering berpikir kadang merenung nih untuk dunia yang di tech company ini, misalnya nih saatnya ada 1000 engineer tadi dikatakan, padahal feature-nya udah jadi nih, feature misalnya Kubernetes udah jadi, kemudian yang lain lagi nih, payment ini jadi. Saya mikir, nah itu kalau sudah settle semua, 1000 engineer dikasih kerjaan apa ya? Kadang berpikir gitu. Mungkin sebagai orang awam. Ya itu yang tadi saya bilang, product development itu never ending. Gitu. As the company grows juga gitu ya, pasti ada kerjaan tuh ya 1000 orang itu ya. Pasti ada pekerjaan, pasti ada kebutuhan untuk peningkatan feature gitu ya. Karena feature yang tadi katakanlah untuk menghandle 1 juta transaksi misalkan, atau begitu 10 juta nanti bisa jadi butuh improvement begitu. Karena kasarnya kode itu juga nggak serta-merta 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu, misalkan gitu ya. Bagaimana caranya untuk melakukan 2 yang lebih efisien misalkan begitu, 2 plus 0 kah gitu atau dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana merancang algoritma yang lebih ini gitu kan, itu satu. Yang kedua, dari sisi fitur pun pasti ada kebutuhan juga gitu kan, bahwa sekarang ada fitur A, B, C, D dan lain sebagainya. Kayak kita ngeliat juga lah dari company luar gitu kan, Facebook, Amazon, sekarang kita ngeliat pasti ada perkembangan terbaru, ada fitur-fitur terbaru, ada teknologi terbaru yang membuat usernya semakin nyaman. Cuman planning bahwa let's say dengan 1000 bayangannya nih 1000 engineer, kemudian pastikan operational cost untuk salary atau apa segala macam udah firm lah ya kan ke depannya. Nah itu berarti kerjaan dan istilahnya itu produk yang akan di develop tuh nggak akan habis ya. Bayangan saya nanti kalau sudah settle 1000 tetap kita bayarin, dan how to run business, kadang saya bilang gitu. Sepanjang company itu sendiri growing dengan baik gitu ya, menurut saya sih pasti akan ada pekerjaan. Obviously kalau company-nya tidak berkembang bahkan turun ya then make sense gitu. Ya kan satu, apakah misalnya bayangan saya nih untuk pekerjaan 2 tahun lagi itu udah disiapin. Karena kasarnya kalau company growing
pastinya dari sisi revenue juga kan semakin berkembang juga gitu Ya, kan. pasti. Jadi itu yang make sense, dan kemudian company bisa punya cukup banyak untuk kemudian invest lagi untuk mengembangkan fitur-fitur lain lagi gitu kan. Oke. Contoh mungkin yang juga bisa kita lihat misalkan Google lah gitu. Google ya dulu search engine, tapi sekarang udah banyak sekali gitu kan. Udah ada email, udah ada Google Map dan lain sebagainya gitu kan. Itu karena ya dia ekspansi fitur gitu kan. Nah, itu bicara Google nih. Bicara Bukalapak, milestone-nya akan kemana nih Mas Fajrin? Ada yang bisa dibocorin ke kita nggak? Ya kalau misalkan dilihat Bukalapak sekarang dan 9 tahun lalu saja sangat-sangat berbeda gitu. Ya. Yang tadinya mungkin hanya online saja, sekarang sudah ada mitra Bukalapak begitu ya. Ke depan mungkin ya karena kita sudah ada online offline ya sudah gitu kan, tidak ada lagi dunia lain yang belum diinikan gitu kan. Tapi bagaimana kita kemudian mengisi ekosistem ini, itu yang akan kita lakukan ke depannya. Dan ketika mengembangkan ekosistem tadi ataupun mungkin volume transaksi itu setiap pendekatannya di sini pendekatan komunitas atau pendekatan region nih, misalnya oke, Jawa Tengah harus sekian juta nih nambah misalnya, atau lokasi Sumatera sekian gitu, atau mengalir aja? Dua-duanya sih biasanya. Kan kita biasanya yang tadi saya bilang, kalau pengembangan fitur itu bisa langsung sekaligus kan. Setiap kali kita mengembangkan fitur ya otomatis se-Indonesia bisa menikmati begitu kan. Oke. Jadi dari sisi itu seluruhnya bisa langsung. Kemudian mungkin bisa saja kita dari situ tim bisnis datang ke daerah-daerah atau fokus di daerah-daerah yang mungkin paling banyak, entah itu Jabodetabek, Pulau Jawa dan lain sebagainya. Di dua-duanya kita lakukan. Oke, thank you banget nih Mas Fajrin atas diskusi yang sangat menarik Ya, kali ini. sama-sama. Mudah-mudahan istilahnya yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan tentunya kita semua belajar dari kasus-kasus menariknya Bukalapak. Dan sekali lagi thank you Mas Fajrin sebagai co-founder dan presiden Bukalapak. Thank you. Ya, sama-sama.